lagi kita di Agent Online Service. Wah, nggak kerasa udah lagi nih Kak. Iya. Tapi walaupun kalian sedang berlibur, kalian nggak boleh melewatkan untuk ibadah. Benar sekali tuh Kak Ana. Iya dong. Wah, sepertinya mereka udah siap nih Kak buat ibadah Kak. Benar sekali. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ikuti Kakak Ana berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang telah Kau berikan. pagi yang telah Kau berikan. Sekarang Kami mau memulai ibadah hari ini. Engkau yang sertai Dari awal, pertengahan hingga akhir. akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Wah Kak, sepertinya agent di rumah udah pada siap tuh. Wah, sudah pada semangat banget nih. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap-siap. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Katakan, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Kali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan, pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ejen di rumah, masih inget nggak firman minggu lalu? Nih kakak kasih clue, firmannya tentang salah satu murid Yesus. Salah satu murid Yesusnya siapa itu, Kak? Ejen di rumah pinter-pinter tuh kak, tahu mereka jawabannya. Bener banget, namanya Filipus. Wah, hebat sekali. Wah, para ejen, pasti kalian penasaran ya atas firman minggu ini? Pastinya kak. Nah, sebelum kita untuk mendengarkan firman, kita mau menaikkan satu pujian lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab
kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini Tuhan kami telah diberi kesempatan untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman, berkati kakak yang akan membawakannya. Dan berilah kami pengertian Tuhan apa arti dari isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman Agent. Wah, tadi kalian semangat banget memuji Tuhannya. Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman Agent di rumah? Keren, baik semua kan? Ih, lagi ada yang liburan juga, keren. Nanti diceritain ya kalau udah ketemu Kak Fedra ya. Sip. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita coba review dulu deh minggu lalu. Kita belajar tentang apa ya? Kak Kezia kemarin minggu cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Yes, betul, tentang Filipus. Dia mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil, dan membuat orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Membuat pejabat dari Ethiopia itu percaya dan dibaptis. Nah, hari ini ada murid Tuhan Yesus juga yang melakukan perbuatan yang hebat, perbuatan yang besar oleh karena kuasanya Tuhan Yesus. Kira-kira siapa dan apa yang dilakukan? Kita simak dulu ceritanya. Petrus membangkitkan Tabita. Sumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 14. Nah, tadi Petrus dengan kuasa dari Tuhan berhasil membangkitkan kembali Tabita. Siapa itu Tabita? Tabita ini adalah seorang wanita yang hidup di zamannya para rasul dan dia banyak membantu orang. Membantu orang dalam bentuk apa? Tabita ini suka menjahit nih. Ada nggak aja di rumah yang suka menjahit? Yang suka lihat maminya menjahit ada nggak? Coba tulis di komentar. Nah, Tabita ini juga dia suka menjahit. Dia suka membuatkan baju untuk orang-orang yang tidak mampu, terutama para janda. Jadi Tabita ini orang yang sangat baik. Saking baiknya ketika Tabita ini meninggal, orang-orang tuh pada sedih. Mereka semua
kehilangan banget sosoknya Tabita. Ya ampun, yang sering bantuin aku sekarang udah nggak ada. Ya ampun, Ibu Tabita yang biasanya jahit di rumah itu sekarang udah nggak ada. Ya ampun, Ibu Tabita yang biasanya nolongin orang-orang janda-janda yang kasihan itu sekarang udah nggak ada. Ya ampun, sedih banget. Nah, saking sedihnya mereka akhirnya mencari Petrus, berharap Petrus bisa membangkitkan kembali Ibu Tabita. Nah, kemudian dengan kuasa dari Tuhan, Petrus bisa membangkitkan Ibu Tabita. Ibu Tabita pun hidup kembali dan kembali melayani. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar. Belajar apa, Kak? Membangkitkan orang mati? Belajar supaya kita bisa hidup lagi? Bukan. Kita belajar seperti Ibu Tabita yang ketika semasa hidupnya selalu membantu orang lain. Nah, tahu nggak sih Agent bahwa ketika kita mau mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, kita bukan cuma memberitakan Injil dengan berkhotbah aja, ceritain tentang Alkitab kepada teman-teman kita, ceritain tentang Alkitab kepada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Gak cuma dengan itu aja, tapi kita bisa lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Tabita, yaitu dengan melayani orang lain. Kalau kasih contoh deh, mungkin teman-teman Agent ada yang nggak bisa menjahit, jadi kita juga nggak perlu buatin baju buat orang lain, nggak perlu. Kita nggak perlu beliin baju buat orang lain, nggak perlu. Tapi kita bisa lakukan hal-hal yang sederhana. Contohnya, ketika ada teman kita yang sedih, kita lihat nih teman kita ada yang nangis, coba deketin, tanyain ada apa, apakah ada yang bisa aku bantu. Dengan berada di samping teman-teman kita ketika mereka sedang sedih, ketika mereka sedang sakit, ketika mereka sedang ada masalah, menyediakan waktu untuk mereka mendengarkan cerita. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang ada yang namanya menjadi safe person. Nah, kita bisa jadi safe person buat teman-teman kita. Jadi ketika mereka curhat, ketika mereka cerita, kita bisa dengerin mereka dan tidak membocorkan cerita itu ke orang lain karena dia sudah percaya kepada kita, bercerita kepada kita. Jadi kita simpan ceritanya, dengerin ceritanya. Seringkali teman-teman kita akan lebih merasa bahagia, lebih merasa bebannya berkurang ketika dia bisa cerita sama orang lain. Nah, ketika kita melakukan itu, kita bisa menyebarkan firman Tuhan, mengabarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu kepedulian. Tuhan Yesus itu pribadi yang peduli, ya kan? Siapa yang setuju Tuhan Yesus itu peduli? Good. Nah, saking pedulinya Tuhan Yesus itu kan gak pernah dia meninggalkan ada orang sakit ditinggalin, ada orang yang sedih ditinggalin. Gak pernah. Tuhan Yesus selalu berusaha ada untuk mereka. Nah, kita juga sama. Kita juga bisa berada di samping teman-teman kita di saat mereka membutuhkan kehadiran kita. Ketika mereka sedih, sakit, sedang ada masalah, kita bisa ada buat mereka. Dengan begitu, orang-orang yang di sekeliling kita juga kenal sama kita. Mereka juga mengerti bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan yang kita melakukan hal itu semua karena kita belajar dari teladan kita yang utama, Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita belajar seperti Tuhan Yesus, seperti Ibu Tabita. Kita mau melayani orang lain, mau menjadi berkat buat orang lain, dan mau peduli sama orang-orang di sekitar kita. Agent di rumah yang siap untuk peduli, sama-sama katakan, aku, belum semua nih, coba. Aku mau peduli pada sesama. Sekali lagi ya. Aku mau peduli pada sesama. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sebentar kita akan menutup ibadah Agent hari ini dalam doa. Yuk ikuti Kak Fitra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kami belajar firman Tuhan. Ajari kami seperti Ibu Tabita yang mau melayani, yang mau peduli pada setiap orang, sehingga hidup kami senantiasa menjadi berkat, menjadi bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan kami mau terus menyebarkan, terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Agent online service hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.